Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar sama-sama rahasia di balik angka-angka sebuah perusahaan raksasa. Dan perusahaan yang akan kita bedah kali ini, saya jamin produknya ada di rumah Anda, Mayora Indah, atau dengan kode saham MYOR. Yuk kita lihat apakah kesehatan keuangan ya seenak rasa produk-produknya. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Kita semua tahu Kopiko, Roma Malkis, Beng Beng itu ada di setiap warung dan supermarket. Tapi apakah popularitas produknya otomatis berarti sahamnya juga wajib kita koleksi? Itu dua hal yang beda loh. Dan kita akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, senjatanya cuma satu, laporan keuangan. Jadi anggap saja saya ini mentor Anda dan kita akan bedah laporan tahunan MYOR untuk tahun 2025 ini pelan-pelan, langkah demi langkah. Saya akan tunjukkan apa saja yang perlu dilihat dan apa arti dari setiap angka yang muncul. Siap? Kita mulai ya. Oke, langkah paling pertama dan paling dasar. Kita cek pondasinya dulu. Kita lihat neraca keuangan. Logikanya sederhana kan? Sebagus apapun rumah, kalau pondasinya goyang, ya kita nggak akan berani tinggal di situ. Sama persis dengan perusahaan. Pertama, kita lihat dulu total harta karun yang dimiliki Mayora. Namanya total aset. Ini isinya semua yang mereka punya, mulai dari uang kas, gedung pabrik, mesin-mesin canggih, sampai stok biskuit yang siap dijual. Totalnya di akhir 2025 itu mencapai angka fantastis 31,3 triliun rupiah. Tentu saja, menjalankan bisnis sebesar ini perlu modal. Sebagian modal itu datang dari pinjaman, atau yang kita sebut total liabilitas. Angkanya ada di 13 triliun rupiah. Nah, ini adalah semua kewajiban yang harus dibayar Mayora, entah itu ke bank, ke supplier, atau ke investor obligasi. Nah, ini yang paling penting buat kita sebagai calon investor. Kalau semua harta karun atau aset tadi kita pakai untuk bayar semua utang atau liabilitas, sisanya berapa? Sisanya itulah yang disebut ekuitas. Ini adalah nilai bersih perusahaan yang sesungguhnya jadi hak para pemegang saham. Angkanya 18,3 triliun rupiah. Coba lihat perbandingannya di grafik ini. Batang asetnya jauh lebih tinggi, lebih dari 2 kali lipat liabilitasnya. Ini gambaran pondasi yang kokoh banget. Artinya apa? Artinya Mayora punya lebih dari cukup aset untuk melunasi semua utangnya kalaupun dibutuhkan. Jadi untuk checkpoint pertama, kesehatan pondasi, kita kasih centang hijau, aman. Oke, pondasinya sudah kita pastikan kokoh. Sekarang kita mau intip mesinnya. Apakah mesin bisnis Mayora ini beneran efisien dalam mencetak uang? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Dan kita langsung disambut dengan kabar yang sangat baik. Penjualan mereka tumbuh dari 36 triliun di tahun 2024 naik jadi 38,6 triliun di 2025. Ini sinyal positif yang jelas banget. Artinya produk mereka makin diminati, makin laku di pasar. Eits, tapi tunggu dulu. Di sini ada sedikit misteri. Meskipun penjualannya naik, coba lihat laba bersihnya. Laba bersih ini adalah keuntungan akhir yang masuk ke kantong perusahaan. Ternyata, angkanya sedikit turun dari 2,4 triliun menjadi 2,3 triliun. Menarik nih. Nah, ini adalah momen di mana seorang analis atau investor yang jeli harus berhenti sejenak dan bertanya, kenapa? Kok bisa jualannya lebih banyak tapi untungnya malah sedikit berkurang? Apa mungkin biaya bahan baku seperti gula atau gandum lagi naik? Atau mereka lagi gencar-gencarnya promosi dan pasang iklan? Ini jadi semacam lampu kuning kecil yang perlu kita catat. Laba itu penting, tapi ada pepatah di dunia investasi. Cash is king. Uang kas itu adalah rajanya. Laporan arus kas ini bakal nunjukin ke kita aliran darah yang sesungguhnya di dalam tubuh perusahaan. Kita akan cek denyut nadi finansial MYOR. Apakah sehat? Biar gampang, bayangin aja ada 3 keran utama uang di perusahaan. Keran pertama itu dari operasi. Ini uang yang didapat dari jualan produk intinya. Keran kedua dari investasi. Ini uang yang keluar buat beli aset baru kayak mesin atau pabrik. Dan keran ketiga dari pendanaan. Ini uang yang didapat dari pinjaman atau yang dibayarkan ke investor. Idealnya, keran operasi itu harus positif dan deras.
Dan ini dia hasilnya. Coba fokus ke baris pertama. Arus kas dari operasi positif 2,7 triliun rupiah. Ini sinyal yang luar biasa sehat. Artinya, bisnis inti mereka, yaitu jualan makanan dan minuman, benar-benar menghasilkan uang tunai yang melimpah. Uang tunai itu lalu mereka pakai untuk apa? Untuk investasi minus 0,4 triliun dan untuk bayar utang atau dividen minus 1,3 triliun. Ini adalah profil arus kas yang textbook banget sehatnya. Sejauh ini kelihatannya bagus ya. Tapi, investor yang bijak itu nggak cuma cari kabar baik. Dia juga harus sengaja mencari potensi masalah. Sekarang kita pakai kacamata yang lebih kritis. Kita dalami lagi sisi utang dan resikonya. Ada apa di sana? Dari laporannya, kita bisa lihat kalau salah satu cara MYOR membiayai pertumbuhannya adalah dengan menerbitkan obligasi atau gampangnya surat utang. Ini hal yang sangat wajar untuk perusahaan sebesar ini. Mereka pada dasarnya bilang ke publik, pinjami kami uang untuk ekspansi, nanti kami kembalikan beserta bunganya. Nah, ini bagian yang sering terlewat tapi penting banget. Waktu si pemberi utang memberikan pinjaman, mereka biasanya ngasih aturan main. Ini disebutnya covenant. Buat MYOR, salah satu aturannya adalah mereka harus menjaga rasio lancar di atas 1 kali. Artinya, aset lancar mereka, harta yang bisa cepat dicairkan, harus selalu lebih besar dari utang jangka pendeknya. Ini semacam rem pengaman biar perusahaan nggak kebablasan. Dan ini dia validasinya dari pihak luar. Pevindo, sebuah lembaga pemeringkat kredit, memberikan rating IDAA untuk surat utang Mayora. Anggap saja ini rapor mereka. Nilai AA itu termasuk salah satu yang tertinggi. Artinya, Pevindo menilai risiko Mayora gagal bayar utang itu sangat rendah. Ini memberikan kita ketenangan ekstra. Oke, kita sudah lihat pondasinya, kita sudah intip mesinnya, kita sudah cek aliran darahnya, dan kita juga sudah periksa potensi risikonya. Sekarang, waktunya merangkai semua kepingan puzzle ini. Jadi, apa artinya semua data ini buat kita, para investor? Mari kita simpulkan. Di sisi kekuatan, jelas, penjualan terus tumbuh, arus kas dari bisnis intinya sangat kuat, dan peringkat utangnya super solid. Tapi, di sisi lain, ada hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa laba bersihnya cenderung stagnan, dan total utangnya juga terus meningkat? Ini adalah gambaran yang seimbang. Ada sisi positif yang kuat, tapi ada juga pekerjaan rumah yang perlu dipantau. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Saya sudah sajikan datanya, sisi baik dan sisi yang perlu diwaspadai. Tapi keputusan akhirnya ada di tangan Anda. Dengan pondasi yang kokoh dan aliran kas yang deras, tapi dengan margin keuntungan yang sedikit tertekan, apakah MYOR ini sebuah kesempatan emas? Atau justru sebuah risiko yang harus Anda pertimbangkan matang-matang? Jawabannya tergantung pada profil risiko dan strategi investasi Anda.